Jelang menghadapi Australia, timnas Indonesia banjir komentar dari fans Vietnam. Mereka iri dengan skuad Indonesia dan mengkritik pemain naturalisasi timnas Indonesia. Berikut komentar fans Vietnam. Jika saat ini Vietnam bertemu Indonesia, berapa gol yang akan hilang dari Vietnam? Jika Indonesia menjadi lebih kuat seperti ini, mungkin Vietnam atau Thailand akan lebih terpacu untuk berusaha lebih keras ke depannya. Entah apa lagi yang bisa dilakukan pelatih Indonesia. Pada tahun 2023 dan 2024, semua orang akan berganti pelatih. Asia Tenggara dan Asia hampir sama. Sekarang mari kita lihat strategi apa yang mereka miliki untuk mendapatkan hasil terbaik. Kita tunggu saja semangat mereka saat melawan Australia dan Bahrain. Vietnam dan Thailand sebaiknya tidak mengikuti jejak Indonesia. Dampak domestik murni. Federasi Sepak Bola Indonesia menaturalisasikan sederet pemain Belanda yang dilatih di Belanda dan Eropa dengan sangat cepat dalam waktu 1 bulan, dan semuanya berakhir. Sedangkan Vietnam, mereka hanya berkeliaran di sekitar kolam AFF dan SEA Games. Indonesia ke depan akan sama seperti Singapura akibat naturalisasi besar-besaran sangat banyak dan tidak bisa dibenarkan. Skuad besutan Belanda ini lebih dari mampu untuk melaju ke Piala Dunia, tapi murni dalam negeri Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Indonesia main seperti ini, siapa yang bisa main lagi? Mungkin Indonesia benar-benar pergi ke World Cup. Saya punya pertanyaan, kenapa Indonesia bisa menjadi WNI naturalisasi dan bisa bermain di lapangan begitu cepat? Kalau minta naturalisasi, menurut saya kurang layak untuk diperhatikan. Kalau kita punya 1 atau 2 orang yang dinaturalisasi, itu sudah cukup. Tetapi Anda memberikan setengah dari seluruh daftar untuk dinaturalisasi. Lalu apa gunanya? Vietnam dan Thailand tidak akan pernah mengikuti jalan yang sama seperti Indonesia. Sangat kacau. Kalau dilihat dari timnas Indonesia, kini sudah seperti klub Eropa, menghabiskan uang untuk naturalisasi dengan janji tiket ke World Cup, sehingga meningkatkan nilai setiap pemain di bursa transfer. Faktanya, orang-orang Indonesia Amerika berkhayal tentang masa depan gemilang yang mereka harapkan. Padahal kekuatan mereka sebenarnya hanya berada di peringkat kedua dibandingkan dengan Eropa. Mereka bisa menjadi yang terkuat di Asia Tenggara, teratas di Asia, tidak termasuk Jepang dan Korea. Kalau Indonesia tersingkir, sangat memalukan. 100% masyarakat Vietnam mendukung Indonesia karena mereka adalah fans yang setengah hati hanya karena prestasi yang diraih Indonesia, dan juga berharap Indonesia tidak bisa mengikuti Piala Dunia agar ilusi kekuatan dari fans yang setengah hati maupun masyarakat Indonesia berkurang. Jika Indonesia ke Piala Dunia, tim Vietnam akan terlalu keras karena Indonesia lah yang menyingkirkan tim Vietnam dari perlombaan berlaga di Piala Dunia. Kami di Vietnam tidak akan pernah mengikuti jalan yang berbahaya dan kacau seperti Indonesia. Kalau kita dinaturalisasi seperti ini, pemain-pemain muda punya peluang untuk berkembang. Jika Anda tidak bisa pergi ke Piala Dunia, semua orang di Asia akan mengejek Anda dan menjelek-jelekan Indonesia. Ya, itu bukan troll Belanda, kan? Kekuatan Indonesia juga karena dukungannya terhadap naturalisasi. Tinggalkan beberapa pemain seperti Asnawi Mangkualam, Jauh, Witan Sulaiman, Dewangga, Lelucon, Titanium juga boros. Saya berharap India ikut serta di Piala Dunia untuk meningkatkan level tim Asia Tenggara nanti. Indonesia dalam negeri murni tak bisa berbuat apa-apa. Penasaran melihat bagaimana persaingan Belanda dalam waktu dekat. Jika Anda bermain, Anda dapat yakin terhadap sekitar 250 pemain non-naturalisasi di luar Belanda dan negara lain. Bukan saya yang mengatakannya, kata orang Indonesia itu.
Tim Belanda cek bermain, tapi masyarakat Indonesia tidak mengerti apa yang dikatakan pemain dan staf pelatih Belanda. Teman-teman Vietnam terus mengeluh apa yang dilakukan orang Indonesia. Vietnam sekarang kerjasama strategis yang komprehensif. Sekian untuk Indonesia. Indonesia buntu dan terpaksa ke Piala Dunia. Kalau tidak bisa, semua orang di Asia akan diejek. Izinkan saya bertanya, kalau di Vietnam, kalau mau jadi pemain naturalisasi, pemainnya harus tinggal di negara tersebut selama 5 tahun untuk visa dan di negaranya. Apakah mereka seperti saya? Menurut saya, menjadi pemain naturalisasi tidak semudah itu. Apakah undang-undang FIFA tentang naturalisasi sama atau berbeda? Kalaupun Indonesia dinaturalisasi, tapi tetap mewakili Asia Tenggara, saya rasa kita harus mendukung cara mereka melakukan sesuatu. Jika Vietnam atau bahkan Thailand tidak bisa mengikuti, tidak perlu bersin dan mengkritik. Kalau yang namanya identitas, menurut saya 10 tahun terakhir ini Indonesia football belum punya identitas apapun. Atau seperti Vietnam yang sudah bertahun-tahun menggunakan pemain murni Vietnam, saya masih belum mengerti apa identitasnya. Biarkan saja mereka melakukan dan dukung mereka. Kalau kita punya line up yang sama, mungkin kita hanya akan bersaing memperebutkan posisi kedua di antara negara-negara Asia Tenggara. Saat Swanson pulih, semuanya akan sama. Membawa skuad HL Indonesia ke sini, Vietnam punya Son kembali menerima 2 pemain Belanda palsu. Jika grup ini bermain dengan lancar, itu akan bagus. Belanda bertekad mengirimkan 2 tim nasional untuk mengikuti Piala Dunia 2026. 1 tim di Eropa, 1 tim di Asia, khususnya Asia Tenggara. Hal ini dilakukan Indonesia agar kawasan Asia Tenggara harus meningkatkan pemain dan masyarakatnya agar bisa bangkit dengan kualitas di segala aspek. Namun yang terpenting, tetap melatih para pesepak bola muda untuk mengikuti seniornya mencapai lautan besar dunia. Kalau Indonesia fokus pada bangsa, jika tidak fokus pada generasi muda, maka suatu saat mereka akan kehilangan segalanya dan kesuksesan yang diraih saat ini hanya akan menjadi masa lalu. Untuk sementara, aku tunggu sampai nanti. Tetap kuat ya Indonesia. Indonesia menguat untuk mendukung 3 raja yang memproklamirkan diri, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Berangkat, semoga Indonesia menjadi tim kedua yang lolos ke final Piala Dunia. Dalam jangka panjang, sepak bola Indonesia akan kehilangan jati diri bangsa dan berdampak pada pemain dalam negeri. Secara umum, timnas Belanda versi Indonesia seperti itu. Australia dan Arab Saudi masih takut dengan Belanda versi Indonesia, apalagi Vietnam dan Thailand. Vietnam tidak punya manajer yang punya banyak untuk membeli pemain Eropa. Presiden Erick Thohir dari Indonesia mengatakan banyak uang yang diinvestasikan ke tim nasional Indonesia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam dan Thailand kini seperti Laos dan Kamboja bagi Indonesia. Mengapa Indonesia begitu cepat menjadi warga negara naturalisasi, sementara Vietnam menunggu setahun penuh, padahal dia pemain berbakat Vietnam? Secara umum, saat ini Vietnam atau Thailand dan Indonesia sedang mematikan aliran listrik. Dalam 2 dekade terakhir, Vietnam, Thailand, dan Singapura masing-masing telah meraih gelar juara sebanyak 3 kali. Tidak ada yang mendominasi Vietnam dan Thailand. Naturalisasi bukannya tidak berguna. Saya mendengar di jejaring sosial berbicara tentang seni bela diri. Orang berkata, dalam seni bela diri tidak ada sekte yang tidak berguna. Hanya mereka yang belajar seni bela diri yang tidak berguna. Seperti halnya kebijakan naturalisasi, masyarakat yang tidak memanfaatkannya akan terpuruk, dan jika tidak ada cara untuk mempertahankannya dalam jangka panjang, maka akan melemahkan industri sepak bola.
Mungkin Pak Erick Thohir punya cara untuk mempertahankan naturalisasinya untuk waktu yang lama. Mereka punya uang untuk memasuki generasi pertama. Anda juga bisa bergabung dengan generasi berikutnya. Mereka tidak takut kekurangan pemain dapat dibeli dari klub. Erick Thohir sangat terkenal di kalangan sepak bola Eropa dan memiliki segudang pengalaman menukangi beberapa klub sepak bola papan atas Serie A. Pengalamannya sudah ia buktikan ke Indonesia dengan mendatangkan pemain asal Eropa untuk melindungi timnas Indonesia. Sebelumnya, Indonesia sangat sulit meyakinkan pemain asal Eropa untuk datang ke Indonesia. Penyebabnya karena Indonesia saat itu belum memiliki visi dan keseriusan dalam pengolahan sepak bola. Ketika nama besar Erick Thohir menjadi presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, para pemain generasinya sangat ingin kembali ke tanah air orang tua dan kakek neneknya. Saya ingin tahu apakah kesuksesan ini terlalu cepat. Kita harus belajar dari mereka di Vietnam untuk berkembang.